Halo sahabat budaya, datang lagi di channel Budaya. Pernahkah sahabat budaya mendengar mitos bahwa orang Sunda dan orang Jawa dilarang menikah? Mitos ini rupanya punya sejarah yang panjang loh. Tepatnya terkait dengan hubungan antara kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Seperti apa sih sejarahnya? Ikuti kisahnya di channel Budaya. Sahabat budaya mungkin pernah mendengar mitos larangan orang Jawa menikah dengan orang Sunda. Ternyata masih ada loh orang yang percaya dengan mitos ini. Konon jika ada dua orang dari suku-suku ini menikah, kehidupan mereka tidak akan bahagia dan sering tertimpa masalah. Memang mitos ini belum tentu benar. Apalagi kini juga banyak pasangan dari suku Jawa dan Sunda yang tetap bisa hidup bahagia dan langgeng. Namun, pada kali ini di channel Budaya kita akan membahas apa sih penyebab munculnya mitos ini. Mitos ini ternyata muncul setelah tragedi Perang Bubat yang terjadi pada 1357 Masehi atau sekitar abad ke-14. Perang yang terjadi pada masa Majapahit ini diperintah oleh Hayam Wuruk. Pada saat itu bermula ketika sang raja berniat mempersunting Dyah Pitaloka Citrasemi, putri kerajaan Pajajaran. Hayam Wuruk jatuh cinta pada sang putri setelah melihat lukisan dari seorang seniman bernama Sungging Prabangkara. Kerajaan Majapahit lantas mengirim surat lamaran kepada Maharaja Linggabuana. Rombongan kerajaan Pajajaran kemudian berangkat ke kerajaan Majapahit dan diterima di pesanggrahan Bubat. Di sisi lain, Gajah Mada yang saat itu menjabat sebagai Mahapatih memiliki sudut pandang berbeda. Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi Sumpah Palapa dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Akibat serangan ini, rombongan kerajaan Sunda yang hanya diiringi sedikit pasukan akhirnya kalah. Semua anggota keluarga Dyah Pitaloka meninggal. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa dengan hati yang remuk pedam melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Dengan tewasnya anggota keluarga kerajaan Pajajaran, Pangeran Niskalawantu Kencana yang tinggal di istana kemudian diangkat menjadi penerus tahta. Peristiwa itu merusak hubungan kedua kerajaan. Kerajaan Pajajaran kemudian melarang penduduk menikah dengan orang di luar kerajaan. Dikarenakan saat itu sebagian besar Jawa dikuasai oleh kerajaan Majapahit, sehingga sebagian menafsirkan aturan ini sebagai larangan untuk tidak menikah dengan orang dari kerajaan Majapahit atau orang Jawa. Hingga kini sentimen itu masih tersisa. Jika diperhatikan, kamu nggak akan menemukan jalan Gajah Mada atau Majapahit di provinsi Jawa Barat. Namun saat ini pertanyaannya adalah, benarkah cerita Perang Bubat tersebut? Banyak sejarawan modern menilai Perang Bubat adalah perang fiktif karena cerita tersebut tidak memiliki sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Perlu diketahui, Serat Pararaton yang memuat tentang Perang Bubat tersebut ditulis pada Sakawarsa 1522 atau tahun 1600 Masehi. Nama penulisnya juga tidak diketahui, sehingga validitas serat ini diragukan oleh sejarawan. Selanjutnya, Kidung Sunda yang memuat Perang Bubat diterjemahkan dan diangkat oleh orang Belanda yang bernama C.C. Berg pada tahun 1927.
yakni saat Indonesia masih dikuasai oleh penjajah Hindia Belanda yang merupakan kelanjutan dari VOC. Dengan dasar itulah, sejarawan menilai Kidung Sunda adalah pesanan dari Belanda untuk memecah belah antar bangsa dan antar suku di Indonesia. Wajar saja, politik divide et impera atau politik adu domba adalah taktik perang jitu yang merenggangkan hubungan antara bangsa dan antar suku di Indonesia, agar semangat untuk memerdekakan diri dari penjajah semakin pudar. Dengan rusaknya hubungan antara bangsa dan antar suku, pemerintah Hindia Belanda semakin mudah untuk menancapkan kekuasaan di Nusantara. Inilah yang disebut politik adu domba atau politik pecah belah. Oleh karena itu, mitos bahwa orang Jawa dan orang Sunda tidak boleh menikah atas dasar sejarah perang buba tersebut patut dipertanyakan. Demikian sekilas sejarah tentang mitos larangan orang Jawa atau orang Sunda menikah. Bagaimana menurut sahabat budaya? Bisa ceritakan kisah sahabat budaya tentang mitos-mitos yang lain untuk kita bahas bersama di channel budaya. Tetap di jalur edukasi budaya. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.